Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas keagungan sifat-sifatnya dan kemurahan anugerahnya. Sholawat dan salam bagi Nabi Muhammad, berserta keluarga dan seluruh para sahabatnya. Kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Siapakah itu jin Qorin? Qorin yaitu jin yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi setiap diri manusia dengan tugas utama adalah menggoda dan menyesatkan manusia yang didampinginya itu. Oleh karena itu, dalam hal ini Qorin adalah termasuk ke dalam jenis setan dari kalangan jin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, apakah itu Qorin? Kemudian beliau menjawab, Qorin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia mempunyai tugas melakukan kemungkaran dan mencegah perbuatan yang ma'ruf atau kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268, yang artinya, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Walaupun demikian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada seorang hamba berupa hati yang selalu baik, selalu tunduk kepada Allah, jujur, lebih mencintai akhirat dan tidak terlalu mementingkan dunianya, maka Allah akan memberikan pertolongannya agar manusia tersebut tidak terpengaruh oleh gangguan jin Qorin ini, sehingga menjadikan Qorin tersebut tidak mampu untuk menyesatkannya. Majmu' Fatawa 17/427. Dalil tentang keberadaan jin Qorin. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya jin Qorin adalah 1. Firman Allah di dalam Quran Surah Qaf ayat 27 yang artinya, yang menyertai manusia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surah Qaf ayat yang ke-27. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Tafsir Ibnu Katsir 7/403. 2. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin, pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Tugas jin Qorin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin, pendamping dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin Qorin dan bisikannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa dia bersama kita, agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Syarh Sahih Muslim 17/158. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid menjelaskan, berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin Qorin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Godaan jin Qorin ini akan semakin melemah, sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Fatwa Islam, Tanya Jawab, nomor 149.459. Apakah jin Qorin juga menyertai manusia setelah dia meninggal? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, apakah Qorin ini akan terus menyertai manusia, sampai menemaninya di kuburan? Jawabnya, tidak. Zahir hadis, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya, menunjukkan bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya. Karena tugas yang dia emban telah berakhir. Ketika manusia meninggal maka akan terputus semua amalnya, kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Majmu' Fatawa 17/427. Cara melindungi diri dari jin Qorin. Banyaklah berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah akan datang perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200, yang artinya,
Apabila setan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Dalam tafsir As-Sadi dinyatakan, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan adanya bisikan, menghalangi Anda untuk melakukan kebaikan, mendorong Anda untuk berdosa, atau membangkitkan semangat Anda untuk maksiat, maka berlindunglah kepada Allah, sandarkan diri Anda kepada Allah, mintalah perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar terhadap apa yang Anda ucapkan dan Maha mengetahui niat Anda, kekuatan dan kelemahan Anda. Dia mengetahui kesungguhan Anda dalam bersandar kepadanya, sehingga Dia akan melindungi Anda dari godaan dan was-was setan. Taisir Karimir Rahman, halaman 313. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Hidayah dan Inayah Channel yang telah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.